Terima kasih sudah hadir dalam acara Product of the Week hari ini. Dan seperti yang Bapak Ibu lihat di layar monitor Bapak Ibu masing-masing, kali ini produk yang akan kita bahas yaitu adalah produk dari Indogress, yaitu dengan koleksi Wood dan Industrials Collection, seperti itu. Di sini kita sudah kehadiran ada dua narasumber, yaitu yang pertama dari Mbak Safi. Di sini kita sudah kehadiran Mbak Putu Safitri Dharma Jayati dari arsitek dan studio head dari Balai Design. Selamat sore Mbak Safi. Selamat sore Mbak Sisa. Terima kasih kesempatannya ya Mbak. Sama-sama Mbak Safi. Kita yang terima kasih Mbak Safi sudah bersedia membantu rekan-rekan mengulas produk Indogress nih hari ini. Dan di sini juga kita sudah kehadiran Pak Ahmad Fauzi dari perwakilan dari Indogress sebagai General Manager Sales dari Indogress. Selamat siang Pak Aji. Selamat siang semuanya, salam sehat semua. Terima kasih sudah bisa bergabung di presentasi produk Indogress. Oke, terima kasih Pak Haji. Nah, Pak Haji, monggo boleh silakan dijelaskan nih ke Mbak Safi juga dan teman-teman partisipan yang hadir di sini di acara ini, seperti apa produk Indogress ini, Pak? Silakan, Pak. Ya, selamat siang, salam sehat semua buat rekan-rekan, Mbak Ziza dari Katalan Pro bersama tim, dan juga tadi ada Ibu Safi dari Bali ya, kalau nggak salah ya. Betul. Dari Bali. Ya, sebelum saya mengenalkan produk Indogress ini, sebenarnya rekan-rekan yang hadir di sini pasti ngerti tentang HT, Homogeneous Style. Ini Indogress ini pabrik kita berdiri di tahun 2027, jadi sudah lama ya. Kebetulan saya pun di HT dari tahun 1995 di Ezensa, kemudian pindah ke Indogress. Jadi untuk pengenalan HT ini, Indogress di generasi keempat ya, generasi keempat produk lokal yang ada di Indonesia. Baik, langsung saja. Saya perkenalkan Indogress ini diproduksi oleh PT Asri Pancawarna yang kebetulan lokasinya di daerah Cikampek, Dawan sana, agak jauh. Di Interchange Cikampek di Jawa Barat dengan luas area pabriknya 55.000 meter persegi dengan luas tanahnya 70.000 meter persegi. Dan di sini juga untuk pembelian, biasanya untuk marketing kita dibedakan perusahaannya dengan nama PT Duta Kreasi Bersama Reaktindo. Jadinya PT Asri Pancawarna sebagai produsennya, pabriknya, untuk penjualannya di PT Duta Kreasi Bersama Reaktindo. Ini satu company, jadi satu perusahaan, satu grup. Selanjutnya sedikit saya perkenalkan juga, saya jelaskan bagaimana homogeneous style itu diproduksi. Di sini dijelaskan yang pertama, bahan-bahan untuk membuat homogeneous style itu dari raw material yang ada itu terdiri dari clay, kuarsa, kaolin, fespar, dan talc. Nah, disinilah yang kadang-kadang dari produk-produk yang ada HT di Indonesia ini yang menentukan dari TKDN itu, kandungan dalam negerinya. Nah, ini Indogress sampai 90% untuk TKDN-nya. Kenapa 90%? Karena clay-nya lokal, kuarsanya lokal, kaulinnya lokal, fespar kadang import ya, bisa lokal juga, talcnya lokal. Yang 10% itu Indogress hanya ada di pigmen dan batu poles ya, sedikit mesin lah sedikit. Jadi untuk bahan-bahan semuanya itu dari produk lokal. Saya lanjutkan, dari raw material yang ada di sini, yang tadi kita jelaskan tadi, clay itu langsung kita namanya body formulation. Artinya dari tanah liat, pasir, kaolin, dan fespar itu diaduk menjadi satu, namanya di ball mill. Jadi di ball mill jadi satu, di grinding, diaduk, kemudian namanya spread drying ini. Jadi ini di grinding ini dicampur dari bahan-bahan yang clay segala macam ini, dicampur air, kemudian diaduk, terus dibakar menjadi debu, baru diformulasi. Jadi bentuknya dari raw material yang tadi ini berbentuk debu, masuk ke dalam tangki-tangki ini. Setelah itu barulah masuk ke dalam press. Di press berbentuk size-nya. Size ada yang 60-60, 80, 100, 120 dan sebagainya.
Dulu kita Indoglass buat yang ukuran 40x40, tapi untuk saat ini kami hanya buat mini paling kecil 60x60, yang paling besar 60x120. Dan juga kalau untuk ukuran lain itu cutting size yang bisa dipotong dari pabrik. Dan teknologi yang dipakai untuk press ini dari teknologi Itali. Nah, dari bahan tadi, dari bahan clay, kemudian diaduk menjadi satu, kemudian dipres, lalu dibakar atau di firing ya. Pembakaran ini kita punya ada 5 kiln, dan ini suhunya itu 1300 derajat Celcius kurang lebih untuk pembakarannya. Nah, dari bahan pembakaran di sini ada beberapa teknologi yang dipakai untuk pembuatan HT. Makanya di HT ini ada orang bilang namanya full body, ada double charge, auto color, dry glass, dan digital. Satu di sini yang perlu saya tekankan, rekan-rekan yang ada di sini, yang ada di Zoom ini, banyak sekali orang yang menyatakan bahwa HT yang double loading itu bagus. Sebenarnya double loading itu tidak ada, yang ada double charge. Jadi ada di sini di press quality ini, di pressing. Jadi dia cuma sekali press aja, satu press. Kalau double loading itu 2 kali press itu tidak ada, adanya double charge perbandingan itu. Jadi ada 2 warna, ada 2 layer antara permukaan atas dan bawah. Biasanya permukaannya itu lebih putih di atas dan di bawahnya lebih gelap. Itu menunjukkan untuk menekan cost pembiayaan seperti itu. Nah, ini ada yang full body yang warna sama, ada double charge, biasanya permukaannya bermotif. Protokol ini motifnya seperti berulang, tapi biasanya 6 kali ya. Dari glass seperti yang motif-motif yang di printing ya. Dan digital ini ada printing yang digital, kemudian yang glass ini seperti nggak beda jauh dengan yang printing. Pak Aji, nah ini saya mau nanya. Tadi kan Bapak sempat bahas soal double loading ya. Yang Bapak bilang sebenarnya nggak ada istilahnya. Yang ada namanya double charge. Itu bisa dijelasin ya kenapa bisa ada istilah double loading itu, apa cuman beda nama atau gimana ya Pak ya? Oke. Mungkin biar menjelaskan ke orang-orang juga. Betul. Saya setiap kali ke project, kalau ada proyek-proyek itu selalu mintanya Bu double loading. Saya pancing kan kadangnya. Kenapa mintanya double loading? Double loading itu lebih kuat, lebih tahan scratch, lebih bagus katanya. Padahal tidak. Nah, di sini adanya di press quality ini. Jadi double loading itu Bu, dia menganggap double loading itu untuk strategi marketing aja. Perbedaan double loading itu kalau kita lihat ada beberapa HT yang permukaan lapisannya itu ada 2 lapisan. Atasnya warnanya lebih terang, permukaan atasnya putih, bawahnya lebih gelap. Nah, karena ada perburuan 2 lapis itu, biasanya mereka menganggap itu double loading, padahal tidak. Itu single loading semuanya. Itu namanya double layer atau double charge. Kenapa dibilang double charge atau double layer? Dalam samplingnya itu, dalam moldnya dia, waktu kita mau di press book itu ada dua serbuk yang berbeda. Jadi ada pipa-pipa itu, serbuk yang pertama itu ditaburi dia warna gelap, serbuk kedua ditaburi warna yang motif. Nah, kalau semuanya jadi satu putih semuanya atau hitam semuanya, itu biayanya akan mahal. Karena apa? Biaya untuk membuat HT itu yang paling mahal. Kenapa mahal HT-nya? Yang lebih keseluruhan. Warna gelap, warna hitam, seluruhnya hitam akan mahal. Warna putih bermotif keseluruhan akan lebih mahal. Bagaimana mensiasatinya? Dengan tadi itu double charge ini. Double charge, bawahnya lebih gelap, atasnya akan terang. 2 lapisan itu. Karena bawahnya itu tidak dipakai kan, hanya dipakai hanya atasnya. Nah, orang-orang di marketing lain menganggap itu double loading. Sebenarnya tidak, itu hanya double charge gitu. Untuk kekuatannya sama sekali press, untuk scratch-nya sama juga semuanya. Jadi untuk shiningnya pun sama. Jadi sebenarnya penyampaian di awalnya itu yang menurut saya keliru untuk double loading. Karena load itu kan 2 kali tekan. Berarti misleading ya Pak ya istilah itu. Misleading ya. Iya, di mix. Nah, jadi maksudnya di mix. Jadi kan kalau zaman saya dulu Bu, homogeneous style itu benar-benar homogen kan. Misalnya zaman dulu ada warnanya abu. Dari atas yang bintik-bintik sampai bawah tuh abu. Warnanya misalnya warnanya putih gitu ya. Dari atas sampai bawah putih semuanya. Itu cost-nya tinggi loh Bu. Pigmennya itu tinggi cost-nya. Warna pigmen itu. Makanya untuk mengurangi pigmen-pigmen itu dipakailah namanya double charge atau double loading. Perbedaannya seperti itu, gitu.
Jadi sekarang ini sering kali orang bilang double loading itu sebenarnya bukan double loading, double charge. Tidak mungkin dalam pressing ini dia akan ngepres 2 kali ngepres. Kalau press pertama, press kedua, akibatnya apa? Tidak akan nyatu kan? Tidak akan nyatu tuh si HT-nya. Makanya bubuknya yang tadi saya bilang ini kan bentuknya pasir nih. Di sini ada pasir. Dari pasir sini masuk ke nari itu ada 2 tampilan serbuknya. Ada dua bukan serbuk, pasir gitu. Bubuknya baru dipres di sini jadi satu. Karena ada perbedaan press, makanya orang bilangnya double loading. Sebenarnya bukan double loading, double charge gitu. Jadi gitu. Untuk kekuatan sama, untuk shining sama, semua sama, nggak ada perbedaan. Kira-kira gitu, Bu. Oke. Ya. Ya, noted, Mbak. Silakan lanjut. Ya. Nah, ini tadi yang saya bilang tadi, kenapa sampai Indogress sampai 10%, yang saya bilangkan tadi, produk-produk atau bahan-bahan yang dipakai itu semua adalah bahan-bahan lokal. Makanya kita TKDN kita hingga sampai 90%. Ada juga sih 50%, kayak warna-warna gelap-gelap itu kita masih pakai pigmen dari import. Makanya kita bisa antara 80 sampai 90%. Yang 90% itu warna-warna krem, Bu. Warna-warna krem polos itu 90%, karena benar-benar barang lokal semua yang kita pakai. Kemudian, nah ini dari yang kita buat, produk Indogress sudah mendapat industri hijau ya. Jadi bahan-bahannya lokal, kita juga shiningnya sampai 90 derajat, namanya glossimeter ya. Jadi kalau HT itu ada ukuran untuk mengkilapnya itu, ada satuannya, namanya glossimeter, jadi ada 90 glossimeter. Dan mudah dibersihkan juga, tahan terhadap noda, terus kemudian tidak ada komen untuk chemical. Ini di sini dia. Banyak orang yang menganggap untuk chemical itu bisa digunakan dengan prostek, gitu ya. Prostek itu bisa menghilangkan noda. Jadilah kadang-kadang kesalahannya di lapangan seperti itu. Kadang-kadang gini, saya di lapangan orang sudah pasang bagus-bagus, biasanya si tukang-tukang ini, Bu, HT-nya ini setelah dipasang kena baret itu. Baret bekas aluminium kayak plafon gitu, siling-siling itu kan pada hitam tuh putih. Dia bersihkan pakai HCl atau pakai amplas, itu nggak akan bisa. HCl bisa dipakai, sebenarnya menurut saya bisa dipakai 1:5. Tapi setelah bersih, hilang, langsung bersihkan pakai sabun. Sabunnya pakai sabun cuci piring itu aja, baik ya. Cuci piring apa namanya? Sunlight, itu bisa. Tapi jangan sekaligus itu. Itu 1:5, 1:3 itu nggak masalah sebenarnya. Langsung dibersihkan pakai sunlight, itu bisa dibersihkan. Ya dari produk yang tadi sampaikan, kualitas dari produk kita banyak, kemudian pilihan ukuran juga beragam. Kita ada pelayanan jangka panjang, di sini ada namanya customer service ya, yang bisa membantu untuk di lapangan. Kita juga ada tim-tim dari technical support juga kita akan bantu juga. Nah di sini yang kita bilang lagi, ada satuan dari grup-grup HT. Ada namanya grup B1A, B1B di sini. Nah B1A ini adalah HT yang water obsession-nya itu 0,5%. Artinya dia kekerasannya lebih keras dibanding ada yang B1B itu lebih besar dari 0,5%. Jadi artinya untuk kekuatan HT yang B1A ini dia lebih kuat. Kelompok-kelompok B1A ini sekarang ini yang kita lihat, saya langsung sebutkan merek aja ya, kayak Granito, Indogress, terus Niro itu masih B1A. Tapi ada yang grup-grup lain yang B1B. Dia bilangnya HT tapi bodinya keramik, biasanya itu gampang pecah, gampang melengkung dia. Itu B1B. Nah ini saya sedikit sampaikan spek dari Indogress. Nah WA-nya Indogress tadi saya bilang kan, kayak gitu di bawah 0,05%. Artinya kita, Bu, HT kita walaupun kena noda teh, ketabur gitu, noda teh, kopi, Coca-Cola, itu nggak gampang masuk ke dalam noda. Dia masih tahan. Kekerasannya lebih keras, sampai 400 kg per cm persegi. Jadi berbanding nih, kalau WA-nya dia lebih kecil, lebih rapat, artinya dia lebih rapat sekali, jadi nggak perlu direndam, itu langsung dipasang pakai perekat, nggak ada masalah, jadi nggak perlu direndam, pasti dia akan bending strength-nya 400 kg per cm, artinya dia lebih kuat. Gitu. Di sini ada panjang lebarnya, ada toleransi 0,08%, namanya pisau bergerak ya, panjang lebar pasti ada perbedaan, sangat kecil sekali. Berapa nol, terus kemudian ada
flatness-nya 0,1%, itu artinya ada kelengkungan 0,6 mili. Ya betul. Jadi nggak sampai 1 mili, pasti ada naik turun di permukaannya. Terus ada kesikuannya 0,1 mili. Dari yang saya sebutkan ini, makanya HT itu jangan dipasang rapat. Kebanyakan teman-teman kita tuh pengennya pasang HT rapat. Itu berisiko, Bu, Pak, Bapak-bapak semuanya. Kenapa? Kalau HT dipasang rapat, mungkin di awal pemasangan itu di kepalaan akan bagus. Nanti setelah menyebar kemana-mana, dia akan jelek. Karena si HT ini tidak bisa ditutup dengan resin, kan, nggak bisa rapat. Nanti si tukang itu beda cuma sekian mili, berapa mili, dia nggak bisa ngejas, akhirnya jadi berantakan. Itu yang pertama. Jadi untuk ratnya nggak mungkin bisa rapi kalau dipasang rapat, itu agak susah. Yang kedua, kalau pasang rapat. Maaf Pak, berarti untuk kerapatan HT-nya berapa yang bagus? Saya sarankan 1,5 sampai 2 mili. Okay. 1,5 sampai 2 mili. Gini, ada kalau kita pasang di rapat, itu Bu, kalau satu buah pasir masuk ke dalam selah-selahnya itu si tukang nggak bisa ambil pakai kape dengan alatnya dia, dengan sendok semen. Akhirnya dia biarkan. Nanti kesana akan lari kemana-mana. Terus yang kedua, pada pemasangan nut, pemasangan rapat itu, permukaan nut itu hanya ada di permukaan atasnya saja, tidak masuk ke dalam. Jadi waktu ngenat pertama itu akan kelihatan rapi, tapi lihat setelah kering, seminggu 2 minggu berikutnya disapu, dia akan copot-copot. Si nut itu akan kosong-kosong, rapat. Terus yang kedua, kalau ratnya itu tidak rapat itu Bu, dia akibatnya apa? Nanti sering keinjak-injak, dia akan goyang. Akhirnya apa? Gampang copot. Karena tidak ada pengikat antara nut itu sendiri. Ada lagi yang lebih bermasalah lagi, karena bolong-bolong itu nanti tampilannya si nut itu ada yang keisi, ada yang kosong, ada yang keisi, ada yang kosong. Akibatnya biasanya serangga semut suka kumpul di sana. Dan hasilnya kurang bagus. Makanya dari hal ini semua, apapun merek HT, saya sarankan pasang. Nanti saya ada contohnya. Nut itu kalau yang ukuran mat itu malah kalau bisa dibesarin sedikit, malah lebih bagus sebenarnya. Yang mat gitu ya, lebih artistik kalau menurut saya. Seperti itu. Nah, di sini yang diproduksi oleh Indoglass ada banyak, ada tipe wood series, ada art series, ada marble series, ada stone series, ada indo series. Nah, ini saya jabarkan sedikit-sedikit. Yang saat ini yang lagi tren saat ini adalah wood dan industrial. Saya akui lah. Saya lihat sekarang Bu, tahun-tahun milenial saat ini ya, ada perumahan loh, rumah tinggal sudah memakai mat sudah pakai mat. Itu di Karawaci ya, saya lihat perumahan pakai mat. Kemudian ada juga apartemen sudah pakai mat semento juga, itu di Tangerang. Nah, sekali lagi banyak lagi mall yang pakai mat, kafe-kafe pakai mat. Sekarang mat itu lagi tren, apalagi kayu ya. Jadi tren polis saya lihat saat ini berkurang dibanding dengan mat. Cuman ada lemahnya menurut saya, bukan lemahnya ya. Ketika dipasang warna mat kok tidak kelihatan mewah. Tapi setelah pasang interior, pasang panel masuk, apalagi ada lightingnya, baru kelihatan bagus dia kesannya. Jadi menurut saya mat ini mesti didukung oleh interior dan lighting yang bagus, menurut saya seperti itu sih. Langsung kita ke tipikalnya. Nah, ini tipe yang kayu yang dari Indoglass. Dia lebih tahan dan lebih baik dari yang kayu karena tidak pakai underlayer ya. Dia tahan, tidak gores. Terus pengaplasannya mudah sekali seperti pasang keramik. Penggunaannya tidak terbatas, artinya kita masih terus kita produksi. Perawatannya mudah. Nah, ini lebih mudah. Kalau tipe mat mau dibersihin pakai apapun, asalkan yang diampas saja, itu seperti natural. Nah, ini tipe Halo Pak Haji, sepertinya ada di tipe namanya wood series. Nah, ini ada tipe yang Oke, silakan Pak. Maaf tadi Pak sempat terputus-putus suaranya Pak Haji. Yap, langsung ya. Oke, sini ya. Oh ya, silakan. Ya. Ya, tadi saya langsung ya, saya perlu terbatas. Ya. Balik saya.
Nah ini tipe yang ada di Indogress yang kita buat saat ini, ada warna putih, jadi kayu putih, namanya Beech Kingwood, ada Samara Brown, ada Walnut, lebih coklat. Ini foto yang saya tampilkan tidak begitu sama dengan asli ya, ini sebenarnya lebih kuat warna-warnanya. Ada Samona, ada Walnut, ada Paisley Wood, ada Golden Oak Wood, ada Natural Mahogany. Dari tipe ini semua, ada tipe saya yang emboss, kayak Golden Oak Wood ini ada motif-motifnya bertekstur. Kalau yang Walnut ini rata, matte. Jadi kita ada dua pilihan untuk tipe kayu. Ada tipe yang benar-benar flat biasa, dibilangnya matte biasa, ada yang agak emboss. Gitu. Nah ini tipe yang ukuran besar, Natural Kingwood, kita bikin juga 60-20. Dari tipe yang 60-20 yang kita buat dan 60 tadi, itu bisa dikombinasi, dipotong di pabrik menjadi 15, 60, 10, 60, 30, 60. Begitupun yang tipe ini, ada dibikin 10, 60, 10, 120, 10, 15, 120, 30, 120, 20, 120 kita bisa buat. Bisa dipotong pabrik, jadi bukan manual buatannya, potongan langsung dari pabrik saya. Tetap untuk bikin awalnya ukurannya tetap yang ukuran 60, yang ini ukuran 60 awalnya, baru dipotong nanti. Maunya berapa? 15, 10, atau 20, atau 30 bisa. Begitupun yang ini, bisa awalnya kita buat ini, baru dipotong di pabrik, ukurannya yang disesuaikan. Gitu. Nah tadi saya bilang tadi ini. Itu yang koleksi, maaf mau tanya, koleksi yang kayu kagi itu variasi motifnya gimana? Motifnya banyak ya sebenarnya. Nanti kita buka lagi ya di motif-motif tadi di tempat di katalog Pro tadi dilihat tuh. Di sini saya hanya menampilkan nggak terlalu banyak ya. Motifnya banyak sekali. Dia ada cottonwood, jadi kelompok-kelompok dari saya banyak sekali Bu. Jadi ada kelompok saya agak lupa. Foresta wood, ada oak wood, ada hazel, ada maple, kita banyak sekali. Nanti di katalog, nanti saya bisa bantu kirimkan untuk katalog-katalog yang tipe-tipe kayu di Indogress. Ini hanya sebagian yang saya tampilkan. Kailnya itu polanya sama kayunya atau beda-beda Pak? Atau dia beda. random gitu polanya? Oh random, ini random. Random ini random semua. Ini pun random, tipe-tipe ini nggak sama. Jadi antara satu dengan satu beda-beda nanti. Jadi benar-benar abstrak. Nah seperti ini yang dipasang di fotonya nih, foto saya Bu. Nah ini saya lagi duduk. Nah ini motifnya tuh beda kan ya. Ada yang putih ya, ada yang gini. Nah, waktu saya muda ini Bu. Jadi ada perbedaan-perbedaannya. Jadi tidak sama antara satu dengan yang satu. Oke. Gitu. Ya. Ini tipe yang besar. Nah saya bilang tadi ada tiga motif. Yang satu satin, agak licin, matte agak keset sedikit. Yang ini ada yang bertekstur, wakwood. Ada tekstur-teksturnya. Warna coklat ada, warna putih ada, yang seperti wakwood ini. Jadi ada variasi warna yang warna-warna seperti itu. Warna gold juga ada. Ini permukaannya ya. Ya. Itu nah, yang wakwoodnya bisa dipakai di kamar mandi nggak Pak? Bisa Bu. Saya di rumah pakai wakwood. Enggak, saya di rumah pakai wakwood. Promosi saya jadinya. Oh, oke. Jadi karena kalau di kamar mandi itu pakai warna kayu kok kelihatannya unik ya. Pas saya pasang ya benar, dia nggak begitu licin karena ada teksturnya. Dibanding yang matte itu agak licin. Ngomong-ngomong masalah matte ya, saya juga ini kan produk bukan Indogress aja sebenarnya ya. Produk semua pun pakai warna matte Bu ya. Saya di tempat saya tuh ada di masjid saya itu pakai matte dan merek lain. Begitupun di rumah saya pakai matte merek saya. Itu matte kalau misal air basah masih ada ini ya, masih ada licin-licinnya juga ternyata ya. Masih ada licin-licinnya. Makanya menyikapinya untuk area-area yang besar itu harusnya bertekstur seperti ini menurut saya. Bertekstur atau dinatnya divariasiin. Kan biasa orang pasang keramik, pasang HT kayak gini nih, diacak-acak nih, ada yang besar, ada yang kecil. Itu membantu loh untuk tidak licin loh. Dibanding yang 60 itu kalau yang matte rasanya itu masih agak licin ya kalau kena hujan basah ya, agak hati-hati. Ini ukuran tadi sampaikan, ada ukurannya 1560, 3060, 6060. Nah ini potongan nih. Awalnya dia ukurannya, awalnya 6060. Awalnya dia nih diukur. Tapi setelah mengintan, Pak, saya nggak mau 60-120 kok, lucu banget kayu besar. Saya maunya 15-120, kita potong jadi. Potong nggak manual ya pabrik, jadi ada permintaan seperti itu. Tapi jangan, jangan ya.
jangan minta ukuran 13, 7, karena ganjil-ganjil nggak mau. Jadi hanya ada 10, 15, 20, 30, itu kita bisa potong. Gitu. Nah, Pak Haji, saya jadi mau nanya juga nih Pak Haji. Oh ya. Nggak apa-apa, silakan duluan Mbak. Oke. Thank you Mas Safi. Jadi saya mau nanya juga nih Pak Haji, kan tadi kan bisa untuk pemotongan kerangka itu pun sendiri bisa sesuaikan dengan desain gitu kan, misalkan 60 120 bisa diganti 15 60 atau mungkin 30 60. Nah, betul. Untuk kapasitasnya untuk customize untuk pemotongan itu ada minimum kuantitinya nggak Pak? Quantity. Aduh, haus saya. Kuantitinya. Bentar, saya habis nyanyi, haus. Kalau untuk ukuran, selama barang stok saya ada, kita bisa potong semuanya. Misalnya, Pak, saya nih lagi bikin office, tapi saya butuhnya cuma dikit banget, kayunya nih cuma butuh 9 meter, 10 meter, potong bisa, potong. Tapi saya pilih tipenya warnanya, umpamanya yang tadi nih, kita kembali ke awal ya. Saya milihnya warnanya yang seperti ini Pak, dipotong. Semuanya 15-60, tapi saya nggak banyak, butuh cuma 10 meter, bisa saya potong, pabrik, stok saya ada. Jadi malah saya itu Bu, sekarang yang ukuran-ukuran yang diminta custom itu, saya nggak mau langsung bikin dulu. Saya tunggu permintaan dari customer, kadang kalau dibuat kadang-kadang orang suka aneh. Bagusan 20 60 deh, enggak ada yang 10-60, ada yang 15-60. Kadang-kadang udah dibikin banyak, yang pilihnya beda-beda, makanya nunggu aja dari permintaan orang baru saya buat. Gitu. Jadi bisa dipotong berapapun. Nah, lanjut. Silakan Mas Safi. Kalau saya mau tanya Pak, yang tadi kan bisa custom ukuran ya dari pabrik ya. Nah, itu untuk sisa potongannya gimana? Misalnya nih yang 40 ke 20, nggak sisa? Nggak sisa, ini kan kalau misalnya 15 kita potong pas. Terus berapapun pas, kecuali misalnya nih, saya satu dus itu kan isinya kan 1,44, isi 4 piece ya. Kalau saya ibu butuh 10 meter kan kurang tuh, ya kan? 144 kalau 10 meter dibagi 1,4 7 dus, saya motong jadi 8 dus, itu resiko saya udah, pabrik resikonya. Nah, pokoknya ibu butuh sekian dus. Wah, Indonesia memang bagus Bu. Agak wes nih jadi. Indonesia bagus Indonesia. Jadi soal kebutuhannya, saya butuhnya 10 meter dibagi kebutuhan dusnya berapa, udah kita ikutin. Jadi sisanya tanggung sama kita sendiri. Gitu. Oke, siap Pak. Ya, nih lanjut yang tadi ini cara motif-motif dari kayu. Ini cara pasangnya sekarang agak unik nih. Ada yang seperti ini asal ya, ini lebih bagus sebenarnya sih. Ada yang saya seperti ini nih. Ada yang monoton ya. Ada sekarang lagi tren seperti ini. Apa namanya pasangnya saya nggak kenal nih, pasang model herringbone namanya. Herringbone, nah ini bagus nih. Iya. Keren gitu lah. Nah ini modelnya yang hazel brown kita pasang herringbone seperti ini Bu. Ya. Tapi ya selera ya. Ada yang bilang kalau untuk pemasangan di herringbone ini bagus, tapi ada juga yang orang pasang setengah bata ya Bu ya. Setengah bata cuma beresiko buat kita. Setengah bata itu kadang-kadang planarity-nya ya, kadang kurang bagus. Ini gak bagus herringbone kita pasang. White oakwood itu juga ada. Ini brown oakwood agak gelap. Ini sebenarnya tidak sama ya dengan asli ya. Ya agak mendekati aja nih. Natural mahogany lebih putih kita pasang herringbone. Nah juga ini yang ori kita pasang nih golden oakwood. Tadi kita bilang ini golden oakwood ada tekstur nih di ininya. Permukaannya nggak flat. Golden oakwood tidak flat. Nah ini walnut. Nah ini walnutnya flat Bu. Jadi nggak ada permukaan atasnya gitu, dia lebih licin. Yang saya pakainya golden oakwood ke tempat saya gitu. Begitupun spruce, ini juga yang nggak ada tekstur, lebih rapi. Kemudian, nah ini pemasangan yang biasa cottonwood rata aja, yang monoton ya dilihatnya ya. Beechwood juga biasa, tidak bertekstur. Nah ini yang dipasang di bandara perpaduan kita pakai. Waktu itu kita udah usulin mau pakai setengah bata, tapi mereka tahu jangan setengah bata, pakai urus aja dipasang seperti ini. Ini pakai flame mahogany, kayak kayu rata nih, dipangnya juga rata juga. Nah ini tadi Ibu bilang, Pak, sama nggak motifnya? Monoton nggak? Ini nggak kelihatan kan? Dia nggak sama, nggak kelihatan sama. Begitupun yang red mahogany ini, yang putihnya, kelihatan nggak sama. Ini bagus nih. Ini juga yang brown almond,
juga sama seperti bermotif motif kayu. Buat di dapur juga ada golden oak wood, lebih enak ya warna kayu sebenarnya. Nah ini buat di tangga. Nah Ibu ngomong masalah tangga, ini setiap kali saya presentasi saya sampaikan ya, ini tangga ya. Saya sampaikan untuk teman-teman di arsitek, untuk tangga ini mat itu bagus. Cuman saya usulkan ya di ujung-ujung nut ini Bu, kalau di area-area public area, maksudnya di proyek-proyek ini dikasih perbedaan menurut saya di sini. Yeah. Karena apa? Itu ya saya sekali lagi saya nggak capek-capek bilang ibu saya dan saya pernah kecelek di sini Bu. Pas lagi turun tangga kita pikir ini udah sampai, padahal belum. Akhirnya langkahnya sampai dia kepleset. Tapi kita bedakan kalau tangga ini ada perbedaan antara warna dia dengan warna ini ujungnya, itu dia lebih langkah kita lebih hati-hati ketahuan. Satu trap dan bertrap enak jangan ketahuan kita akan sampainya gitu. Di area-area umum, publik kayak di mall atau di mana, saya sarankan untuk menjaga itu pakai beda warna deh. Sebenarnya lebih enak. Pakai step nosing lah ya Pak ya. Step nosing itu kita buat juga di pabrik saya bisa dibikin 10 kali 60. Oh iya. Bisa bikin. Jadi di sini di grooving atasnya di bunos. Oh bisa. Kita bedakan aja, misal kayu ini dengan warna apa. Jadi langkahnya, misalnya warnanya saya maunya tangganya warnanya sama kayak bodinya, warnanya mau polis. Ya nggak masalah polis. Tapi ujungnya dibedakan ada ini, yang lebih enak dilihatnya gitu. Itu motif tangganya. Nah ini motif tangga kayak gini nih, kadang-kadang menyila kita juga suka agak langkah kita ya. Kalau saya masih muda nggak apa-apa, mungkin yang lain suka salah langkah gitu. Ya. Bisa dipakai untuk table juga, dipotong. Nah ini yang sekarang kita bicara tentang yang industrial ini, warna-warna lagi tren juga nih. Nah, warna-warna abu-abu gini nih lagi dipakai. Kemarin saya bilang warna Damasco, semento ini dipakai di perumahan di Karawaci, itu rumah tinggal. Saya sempat kaget juga, kok rumah pakai mat, pas dipasang ada interior, oh bagus juga ya. Ada mall juga pakai ini, tipe-tipe mat. Nah mat yang saya bilang tadi di sini Bu, untuk mat ini dia tidak bertekstur, dia flat mat gitu loh. Yang saya bilang tadi kadang-kadang suka flat surface gitu lah, jadi agak kuat. Kelebihannya mat ini dia tahan gores. Tapi jangan dicoba-coba. Kadang-kadang si tukang itu scaffolding dibungkus, ada yang lepas, ditarik aja dia nggak baret, dibersih bisa tahan. Dia lebih kuat dibanding yang polis. Ini ada warna-warna kita, ada warna coklat, ada putih, ada krem. Ini saya lihat variasinya kodenya V2, berarti dia 2 gradasi ya Pak ya? 2 motif V2 itu. Jadi antara motif dengan yang berikutnya apa sih ada berdua? Ada beda-beda. V2 itu ada teksturnya nggak sama dengan satu yang satu. Kan kalau V1 kan semuanya sama. Ini ada perbedaan. Jadi kalau kadang-kadang kalau jadi satu sangkain belang, tapi kalau dipasang luas baru kelihatan, oh seperti ini ya, gitu. Perbedaan jadi lebih bagus. Jadi tidak bisa dibedakan satu dengan satu piece gitu. Nah ini yang lebih besar kita buat juga semento, bigo semento, yang lebih kelihatan lebih besar ruangannya. Nah ini yang saya bilang tadi permukaan, ada yang unpolished. Kenapa bedanya? Kok ada yang unpolished, ada yang matte? Sama sebenarnya. Artinya kenapa? Barang yang polish kita punya ini kita bikin yang unpolished, ada polish, ada unpolished. Warnanya biasanya yang unpolished ini saya buat warna-warna monokrom, warna-warna unicolor, kayak seperti warna krem, warna putih kita bikin unpolishednya. Tapi untuk yang matte ini untuk produk-produk yang seperti semento, seperti wood atau semacam kita bikin namanya matte. Nah yang terbaru saat ini lagi tren ada namanya glass polish. Bedanya apa sih antara polish dan glass polish? Nah ini polish, barang polish itu dipolish dari barang yang matte dulu awalnya, digosok dengan batu mesin batu sampai dia mengkilap seperti batu cincin. Awalnya kan batu biasa tuh, digosok baru mengkilap. Inilah hasil matte-nya. Bayangan dia, bayangan si polish ini seperti kaca. Artinya apa yang kita lihat dengan bayangan si polish seperti aslinya, karena kayak kaca dia. Nah ini polishnya. Nah setelah dipolish, ditutup dengan teknologi nano pori-porinya biar nggak gampang kena noda. Nah ini polish ini sekarang ini sudah mulai agak berkurang ya, hanya warna-warna tertentu yang pakai polish karena biayanya agak mahal, harganya juga agak mahal juga yang polish ini. Dan ini motifnya nggak terlalu banyak saat ini. Makanya sekarang beralih ke tipe glass polish. Nah bedanya apa?
glass polish dari barang matte tadi nggak dipoles, Bu. Dipakai glass juga, cairan kaca namanya. Setelah pakai cairan kaca, dibakar, lalu dipoles sebentar. Nggak banyak. Jadi belum mengkilap. Bedanya, kalau dia dipasang tampilan kaca, tampilan permukaannya seperti aslinya, tapi kalau tempe yang glass polish tampilannya bergelombang. Jadi saya tidak menyarankan untuk tipe glass polish dipasang di public area yang luas. Mall jangan, luas-luas, lobby-lobby jangan menurut saya. Tapi kalau ini nggak masalah ya. Kenapa? Itu bayangannya seperti bergelombang. Bergelombang yang ini. Tapi kehebatan dia apa? Bisa bikin apapun yang kita mau. Sekarang kan barang-barang impor banyak tuh kayak mirip dengan asli batu alam. Inilah hebatnya glass polish. Tapi dia tidak bisa dipolis. Kalau ini juga sudah mulai agak berkurang. Dan ini kristalin. Kristalin ini yang matte tapi aja agak mengkilap dikit. Ada shine-shine sedikit tapi nggak mengkilap. Ada warna-warna polis-polis sedikit gitu. Jadi masih ada terangnya gitu. Oke, berlanjutnya ini adalah ukuran-ukuran yang kita tadi bilang hampir sama. Bisa kita potong di pabrik sesuai keinginan. Jadi 15 bisa bikin skirting juga kita bisa buat, skirt ponsi kita buat sama seperti yang tadi saya sampaikan sebelumnya. Nah ini aplikasi pemasangan di mat. Nah ini di kamar mandi kita udah mulai pasang yang mat-mat. Dan juga di sini di ruang-ruang rumah pakai mat-mat seperti ini. Memang kesana kurang ini ya, kurang mengkilap ya. Tapi saat ini udah trennya warna-warna mat. Dan juga ada tipe-tipe Pero Infinito. Jadi kesannya lebih cozy ya, lebih cozy kita pembukaannya. Kemudian nih ada buat di kamar mandi juga, ini heksagonal. Nah untuk yang heksagonal ini, saya pernah buat Indoglass, cuman namanya potongan heksagonal itu beda ya dengan pabrik. Kadang-kadang si tukang ini pasang untuk menyatukan sudut-sudut ini nih. Kadang-kadang suka berantakan nih saya perhatikan. Nggak sama. Kecuali press pabrik, karena saya kalau untuk heksagonal dipotong sendiri pakai mesin. Nah karena toleransinya terlalu besar untuk sempurna kurang bagus ya dibanding yang kita press atau potong lurus. Berarti order yang heksagonal nanti langsung dari pabriknya ya Pak ya? Pabrik iya. Kita di lapangan ya? Bukan, tetap dari lapangan minta misalnya berapa nanti di pabrik dipotongin dulu. Cuman pasangnya itu menurut saya heksagonal mesti benar-benar hati-hati ya. Karena beda banget cara pasang heksagonal dengan pasang yang biasa. Lanjut ini Pero Infinito yang kita pasang seperti ini, motif-motifnya setelah terpasang warnanya lebih abu, semento. Kayak semen expose ya? Iya, kayak semen expose betul. Yang 60 di kamar. Kalau pakai matte enak kasih gue, saya belum nyoba ya. Belum lihat kamar. Di Bali kerennya malah pakai matte sekarang Pak. Iya gitu ya. Oh iya di Bali banyak pakai matte. Jika nggak terlalu kalau yang polis. Kayak di Jakarta enggak. Suka ala-ala natural batu. Iya. Pulau Jawa masih polis Bu. Kalau di Bali iyalah. Cocok di Bali berarti. Cocok di Bali betul. Nah ini yang tadi ragamnya jadi glass polish, unpolish, kristalin, matte, satin dan rock. Nah ada yang rock tadi saya bilang. Rock ini teksturnya lebih kasar ya yang rock. Nah, ini teksturnya. Dia lebih motifnya bergelombang biar anti-slip. Cuma dia risikonya mesti rajin-rajin ngebersihin karena kelamaan dia masuk ke tekungannya juga susah dibersihkan biasanya. Tapi ketebalannya masih kayak ini, sama granit yang lain. Sama, itu sampai kalau malah yang rock ini saya lebih tebal. Kalau nggak salah hampir ketebalan saya hampir 10 mili ya. Sampai 1 cm, dia besar sekali dia. 9 sampai 10 dia lebih tebal ya. Area outdoor juga cocok berarti ya Pak ya? Betul. Nah ini yang tadi saya bilang masalah. Kalau yang kan malah bisa buat ke kamar mandi lebih aman ya Pak ya untuk. Iya, cuma ya ini ada cumanya. Saya langsung sampaikan lagi nih. Karena dia bertekstur, ya kan? Karena dia ada teksturnya, kadang-kadang kita kamar mandi sabun atau segala macam, dia masuk ke dalam teksturnya itu. Akhirnya kita mesti rajin nyikat. Nyikat. Kecuali ibu pakai warna gelap yang ini nih. Ini enggak ketahuan. Lebih aman. Kalau warna-warna yang putih ini nih, ya ini sabun itu kan lama-lama kan dia bisa ini juga. Atau kaki kita yang kotor, dia masuk ke sela-sela itu. Akhirnya kita mesti rajin-rajin sikat itu lantainya. Menurut saya.
karena yang tekstur lebih susah dibersihkan juga kan, bergelombang. Yang tadi saya bilang tentang nano dari warna yang tadi polis tadi, unpolis, yang saya ini ngomong nano masalah ini ya, tentang polis ya. Dari barang yang matte tadi digaruk dulu badannya seperti ini awalnya. Sebelumnya digaruk, dipolis, akhirnya permukaan kita seperti ini. Setelah dipolis ya, yang tadi bilang bukan barang glass polish, barang polis. Setelah dipolis kalau pakai di zoom ini seperti ini. Makanya kenapa barang-barang yang tidak nano itu, hati tidak nano, gampang masuk kotor. Karena masuk ke sini, masuk pori-pori ini. Masuk pori-pori ini. Setelah di nano, tutup, nah dia akan seperti ini. Makanya setelah barang di nano itu, dia lebih tahan noda. Pakai spidol marker pun dia bisa dibersihkan. Nah, jadi teknologi yang zaman saya dulu, when saya masih muda dulu, nggak ada namanya nano. Makanya sering dikomplain tuh, nano-nanoda. Ya, sekarang ini udah pakai nano lebih mudah dibersihkan, tapi tidak selamanya ya. Walaupun pakai nano, nah ini paling masalah. Ini orang Bali juga, di Bali mesti diperhatikan juga nih. Di sana biasanya kan pakai kayu kusennya Bu ya, karena mau alami. Yeah. Di kayu itu kan di pernis, bukan di pelitur, apa namanya? Disemprot pakai melamin atau pelitur. Melamin dan pelitur itu tidak tahan, keramik yang polis tidak tahan terhadap melamin yang pelitur. Yang polis ya, kecuali yang matte, itu tidak tahan. Jadi kalau mau di pelitur atau melamin, sebelum pasang keramik dulu, baru pasang keramiknya. Itu gampang masuk noda. Saya udah beberapa kali coba nangani itu, masalahnya di situ. Oke, tips yang bagus Pak. Ini satu yang anti bakteri, artinya kita sudah produksi antibiotik untuk rumah sakit sebenarnya. Jadi artinya kalau makanan ditahan di sini, dia yang non antibari dia akan mudah busuk. Kalau ada antibakteri ini tidak mudah busuk. Ini biasanya untuk rumah sakit ya, dipergunakan untuk AT permukaan seperti itu. Nah yang sekarang tadi kita selesaikan, kita sudah buat ukuran-ukuran standar kita. Ada yang ukuran 60, 120, 80, 80, dan 1 meter 1 meter. Ini semuanya bisa dikombinasi special cutting yang diminta tadi 10, 15, 30 kita bisa potongin semuanya gitu. Dari ukuran-ukuran yang diminta dari semua tipe yang ada di Indoglass. Nah ini yang terbaru dari Indoglass, tapi saya langsung buka aja, saya nggak mau berdusta. Saya masih bekerja sama dengan produk import. Jadi karena dari kompetitor saya banyak yang pakai barang-barang besar, kadang-kadang kita masuk ke project sudah di approve warna-warna 60 atau besar, tiba-tiba untuk dia Pak saya minta dong barang yang besarnya, yang slab, yang proyek ini punya. Nah akhirnya kita nggak punya diambil orang. Udahlah kita terpaksa kita kerjasama dengan pabrik lain untuk bikin ukuran-ukuran besar, namanya big slab. Nah ini big slab yang kita punya ukurannya besar sekali, 120, 240 yang paling besar. Ada juga yang ukuran lebih kecil dari itu. Permukaannya ada yang glass polish, semuanya glass polish semua. Ada yang glass satin, ada yang matte. Ini tidak ada yang polish, semuanya glass polish. Semuanya glass polish permukaannya, atau satin atau matte yang kita buat. Nah ini tipe-tipe yang punya di Indoglass, ada kristal futura seperti ini motifnya. Ini beralur, Roma, ini saya jalan juga, Roma, Kalakata, Absolute Grey, Emerald Grey warna hijau, Antique Grey warna abu, Ocean Blue ada abu-abunya. Ini seperti ini, yang ukuran 90-120, ukuran besar. Pasangan juga mesti hati-hati ya. Ini saya sampai saat ini baru lihat pemasangannya pakai pasangan kaca ternyata dia. Agak susah juga masangnya, agak repot. Nah dari ukuran-ukuran tersebut, nah kita ada variasitasnya Bu, ada grup A, B, C, A gitu ya. Jadi kalau kita mau pasang yang A, dusnya kita mesti yang B biar nyambung dia. Nah ini deh, yang B, C, nah nyambung nih motif-motif ini. Ya. Jadi ntar kan satu dus itu kan satu piece ya. Nanti kita lihat A sama B, B sama C, ini agak repot juga nih diskusinya. Sama kayak kita pasang marmer. Jadi kita sesuaikan motif-motifnya seperti itu. Kita kan pasang marmer gitu kan, kita gelar dulu mana yang pas baru gitu. Nah, ini kalau ini nggak usah digelar, udah ada apa kelompok-kelompoknya A, B, C, sama seperti ini semua. Semua match ya Pak ya? Iya betul. Tapi motifnya random design, semuanya berbeda, nggak sama ada satu dengan yang lain. Yang horizontal pun seperti ini, bisa tuh ABCD-nya nih seperti ini. Biasanya sih kalau lihat ukuran-ukuran besar ini untuk pasat ya, jarang buat lantai ya biasanya ya. Untuk pasat, dipasang lobby. Nah ini aksesoris
facial cutting dari Indoglass. Dulu saya bisa bikin seperti ini nih, mozaik pernah kita buat, cuman permintaannya jarang, orangnya dibubarin akhirnya Bu. Jadi kita bisa buat seperti ini. Nah kita juga berarti bikin. Sekarang gimana, masih agak Pak? Saya masih konsentrasinya di keramik yang dibolongin, buat itu, buat wastafel. Jadi buat wastafel kita bisa nih dipotong seperti ini, atau dalam satu body ada nafurnya itu bolongannya itu Bu. Jadi di atasnya wastafel kita bolongin bawahnya, jadi bawahnya HT, ukurannya 20 bisa. Kita bisa mozaik seperti itu. Kita pernah bikin begini, pernah tren dulu zaman dulu. Sekarang sih udah agak hilang ya motif-motif seperti ini. Yang kayak gitu. Nah ini yang saya bilang. Pak, balik yang tadi, yang kayak gitu berlaku untuk semua tile atau khusus Pak? Semua tile itu kan permintaan dari customer. Dari motif saya yang ada, yang punya Indoglass, saya mau ininya pakai warnanya coklat, Indoglass apa? Saya maunya ini warna krem, Indoglass apa? Diusulin ibu pilih, nah kita bikin potong. Jadi potongan seperti entah ada jaringnya nih di sini. Kalau nampung jadi jaring, kita tinggal pasang gitu. Ini agak repot untuk kerjaan ini ya. Kita pakai water jet semuanya, potongannya. Nah ini yang ukuran bevel. Jadi sini ada bevelnya nih. Ada sebenarnya di bevel nih, lebih bagus lagi. Kanan kiri semua di bevel dipasang seperti batak deh. Iya. Nah ini yang tangga, kita bisa bikin garis tangga. Ada bunosnya di sini, jadi nggak lancip dia, ada lempukannya. Nah ini yang tadi saya bilang tadi, kalau pakai polis, ininya dibedakan kalau untuk public area, biar orang bisa lakukannya lebih bagus. Dan ini ada juga yang hospital plane. Hospitalnya saya punya ini lengkungannya nggak terlalu banyak, jadi lengkungannya ada di ujungnya sini aja Bu, di ujung sini. Nah ini, terus ini dari tim kami juga ada namanya tim specifier. Tim specifier ini sebelum Ibu project mau jalan, Ibu mau tahu bahwa Bapak semua mau tahu tentang produk Indoglass, pengaplikasian, tipe dan segala macam, dia bisa hadir dipanggil untuk menjelaskan produk-produk yang ada di Indoglass. Kemudian dan desain juga konsultasi, kita juga bisa bantu kalau ada gambar yang bisa dibantu, motifnya seperti apa, kita ada tim juga untuk didesain. Kemudian dari setelah itu lanjut ke salesnya, kita punya tim juga project untuk membantu kebutuhan yang Ibu mau, proyek-proyek mau, dengan budget berapa kita bisa atur di sini, dengan budget berapa segala macam. Kemudian ada pengirimannya, kita dari lokal, dari Cikampek semua pengiriman, dan kemudian supervisi. Nah ini lebih penting di sini, supervisi ini dari pabrik saya datang ke project nanti itu. Untuk menjelaskan bagaimana cara pasang yang bagus, bagaimana perawatan yang bagus, bagaimana mengatur shading yang bagus, dan sebagainya. Nanti mereka akan berkala datang ke project untuk menanyakan project ini ada kendala apa setelah dipresentasikan. Kadang-kadang membantu juga untuk membantu si kontraktor untuk membagi shading-shading itu sendiri di tim customer service. Tukangnya diajarin berarti apa? Diajarin cara pasangnya bagaimana. Kadang-kadang gini ya Bu, ya lucu. Tukang ini ada yang pinter, ada juga yang dia belum paham. Gini, kadang-kadang pakai HT direndam, dibuka dusnya direndam pakai air, itu nggak perlu. Yang tadi saya bilang, kalau WA-nya udah 0,05 nggak perlu. Akibatnya apa? Setelah diangkat banyak yang gompal, beradu ya dengan satu kan. Jadinya barang kita yang kita pasang sayang-sayang banyak gompal-gompal karena direndam itu. Dan itu nggak perlu direndam, nggak menyelesaikan masalah rendam, karena sudah kalau WA-nya sudah 0,05%, hanya pakai perekat di belakangnya aja tempel udah lengket ya, seperti itu. Nah ini ada tempat cabang-cabang Indoglass dari Sumatera sampai di Irian. Jadi ada proyek daerah kita bisa bantu tim-tim dari proyek kita banyak di IKN gue ada. Saya sebutin banyak sekali ya. Kemudian ini referensi proyek yang sudah saya pasang ada di mall Bekasi itu kita pakai, mall Serpong ya kita pakai. Nah yang tadi saya bilang di sini di mall Bekasi mana ya? Ini mall Bekasi kok masalahnya bukan nih. Di Mall Bekasi di sini, Mall Bekasi di entrance ini, di pintu masuknya dia di sini, itu pakai warna yang nggak mengkilap. Jadinya artinya di sini lebih awet ya HT-nya. Kebanyakan HT yang polis di area-area main di pintu utama atau di koridor itu jadi matte, tergores karena akibat dari pasir-pasir itu, Bu.
Jadi saran saya untuk pakai di area-area tertentu, di area tertentu ada pintu di pintu masuk, di koridor atau di tempat dari parkir dalam, saya sarankan untuk pakai yang polisnya dihindari karena dia lebih mudah baret dibanding yang tipe-tipe itu. Nah, ini ada beberapa yang kita pakai. Nah, ini biasa di sini juga sering kena nih, di sini nih, sering kena baret nih. Dia lebih kusam karena sepatu high heel dan segala macam. Atau di pintu lift atau di pintu sini sering kena. Ini gedung-gedung pemerintah, di bank, saya tidak bisa sampai satu-satu, sangat banyak sekali yang sudah kita pakai, apartemen-apartemen, dan juga di bandara-bandara ya, kita pasang juga. Bandara terakhir yang terbaru yang paling besar di Hasanuddin kita supply. Ini di Bandara Soekarno-Hatta, ini kombinasi antara polis, unpolis, diacak-acak lah. Iya. Nah, ini perbedaannya di Bandara Soekarno-Hatta, Terminal Ultimate 3. Ini di Kertajati, kita pakai juga sama Pak Jokowi ya, walaupun nggak dipakai, tetap dipakai lah. Ini di perbatasan juga ada, kampus-kampus, banyak kita pakai. Di perumahan-perumahan juga banyak. Mau tanya, ya. Kalau di Bali ada gudangnya nggak? Ada, warehouse-nya nggak? Ada tim di sana. Berarti nggak perlu pengiriman dari Jawa dulu ya? Iya, bisa Bu. Ada tim kita juga di sana yang bantu paling. Kita saat ini yang kerjasama sama Sumarekon sih lebih banyak untuk perumahan-perumahan ya yang kita jalan. Sekali banyak. Ya, demikian dari saya, dari Indoglass, presentasi dari saya. Semoga bisa bermanfaat, bisa jelas. Bila kurang jelas bisa kita diskusi untuk melanjutkan presentasi hari ini. Demikian dari saya, Mbak Ziza, boleh dilanjutkan. Terima kasih. Oke. Terima kasih Pak Aji. Ya. Baik, mungkin Mbak Safi ada yang mau ditanyakan Mbak, karena kebetulan saya juga mau nanya nih ke Pak Aji Pak. Tadi kan sempat disampaikan nih yang di bagian mall, apalagi yang trafficnya tinggi gitu ya, kayak di pintu mall, di lobby gitu. Dan biasanya kan kalau kita misalkan dilihat di hotel itu kan ada mesin polishnya juga tuh Pak. Itu apa membantu untuk mengembalikan glaze-nya itu juga? Pak, malah itu kalau dia menggunakannya dengan pad. Jadi ini ada lapisan buat ngeles. Ada pad warna coklat, ada merah, ada putih. Warna coklat itu bisa merusak, merah bisa merusak polis yang warna putih. Dia akan kelihatannya jadi seperti kayak ada lingkaran-lingkaran. Jadi yang pakai mesin pembersih itu, saran saya dibersihinnya dengan padnya warna yang lembut. Malah kalau bisa yang kain, yang paling lembut. Karena HT tadi saya bilang tadi kan saya presentasikan, si HT itu ada lapisan nano yang untuk menutupi pori-pori. Kalau dia digosok dengan alat yang tadi itu, yang keras itu, nano itu kupas. Akhirnya apa? Si keramik itu mudah masuk kotoran, gampang nyerap kotoran. Jadi boleh pakai gapping itu, mesti pakai yang halus, kain atau segala macamnya, kayak gitu. Jadi bisa mengembalikan polisnya seperti awal gitu ya Pak ya? Seperti yang biasa ya bisa polisnya. Cuman kalau HP nggak merek Indoglass saja ya. Semua merek HP sudah dipasang tidak bisa dipoles lagi. Semua merek HP. Saya sudah coba waktu itu ada di proyek yang minta karena udah kusam minta dipoles. Akhirnya saya coba bikin di tempat saya yang lama ya. Saya bikin kombinasi mesin poles seperti mesin poles marmer, saya poles. Hasilnya alhamdulillah makin matte, nggak polis lagi, nggak rusak. Jadi nggak bisa polis lagi, malah jadi matte jadinya. Karena tekanannya beda karena itu. Jadi nggak bisa dipoles lagi kalau udah polis. Kira-kira ya ada lagi bertanya? Yang tadi saya mau tanya Pak, yang tadi itu di awal presentasi kan Bapak bilang jangan pakai chemical ya untuk bersihin. Berarti bagusnya pakai apa Pak? Ini setelah barang itu dipasang, si tukang itu ngebersihin cukup dengan sabun sunlight. Dipel, bersihin pakai sabun sunlight. Yang pertama, biasanya susah dibersihin bekas nut, ya nggak? Nah kan suka berantakan tuh. Jangan di amplas, tidak boleh pakai amplas. Digosok aja pakai KP, didorong pakai KP, setelah didorong pakai KP, baru dibersihkan pakai sabun, digosok seperti biasa. Kalau nodanya itu juga akhirnya tidak bisa tahan juga, nodanya tidak bisa hilang juga, misalnya
bekas noda baret. Biasanya yang paling bahaya itu noda bekas tarikan aluminium. Kan biasa tukang bawa aluminium itu pasang itu, ada baret itu agak susah. Nah, di lap aja, paling pakai Biclean tadi, pakai apa? Sunlight, dilap aja. Kalau nggak bisa, baru pakai Biclean. Ditetesin dulu. Biclean boleh, Pak? Bisa, Biclean nggak masalah. Biclean. Kalau nggak bisa juga, nanti pakai ACL juga boleh, tapi campur 1:5 atau 4. Tapi setelah dibersihkan, langsung dicuci lagi pakai sabun. Biar dia kan biasanya asam itu lengket ya di keramik, itu dibersihkan untuk menghilangkan kotoran itu. Jadi bersih cukup pakai air aja dan pakai sabun cuci piring itu, sunlight atau segala macam, itu lebih bagus. Jadi nggak usah pakai macam-macam. Saya sambil bacakan juga ya Pak Haji ya. Di sini ada pertanyaan pertama dari Pak Ferry. Di sini ada 3 pertanyaan. Yang pertama, untuk ketersediaan ukuran, apa juga tersedia big strap? Nah, tadi sudah ada ternyata sudah disiapkan juga untuk ukuran big strap-nya ya Pak Ferry. Dan kemudian ukuran custom. Dan apakah tersedia juga untuk special cutting sesuai dengan kebutuhan top table, wastafel, atau kitchen set? Nah, tadi sudah ditampilin juga tuh oleh Pak Haji. Berarti untuk special cutting pun bisa dipenuhi juga ya Pak Haji, tadi baik dari yang hexagonal. Tadi yang top table juga ada, top table juga bisa ya Pak? Ya, bisa. Oke. Dan yang pertanyaan berikutnya dari Pak Ferry, apakah teknologi manufaktur saat ini sudah meminimalisir perbedaan warna pada tanggal produksi atau batch produksi yang berbeda Pak? Ya, saya jawab dulu deh, biar saya nggak lupa. Jadi setiap produksi itu, setiap bulan produksi kita selalu dicantumkan namanya kode shading dan kode batch. Kode batch produksi itu ada, jadi di situ ada tim namanya. Di dus saya itu, di packing saya itu ada nama, tipe, choice-nya, dan shading-nya. Dan di paling ujung ada namanya kode batch. Beda antara kode batch dengan shading. Shading itu menentukan warna-warnanya dia. Kalau kode batch menentukan produksi dan timnya siapa yang bikin. Jadi setiap pasang HT itu tidak mengikuti kode batch, yang diikuti kode shading, seperti itu. Apalagi tadi itu, Bu? Oh, tapi untuk warnanya sendiri meminimalisir berarti tetap akan tidak ada perubahan warna? Ya, dalam satu shading insya Allah tidak ada perbedaan. Kita sudah atur. Jadi gini, si Indoglass ini setelah kita produksi, setelah jadi masuk dus, udah masuk kode shadingnya, setelah disortir itu ya, nanti masuk ke dalam KIA. Setelah KIA kita nggak langsung launching kok. Langsung kita ambil lagi secara acak, random semua kita buka, dari mana kita asal ambil, kita gelar lagi. Apabila di random itu dalam satu shading ada masalah, kita akan bongkar semuanya. Jadi seperti itu, makanya untuk shadingnya kita jaga sekali. Kalau memang sudah tidak ada, berarti udah KIA pas, sudah boleh dijual. Seperti itu. Nah, baik, terima kasih Pak Haji. Dan ini pertanyaan berikutnya dari Pak Ferry Arwanto. Apakah produk ini sudah double loading sehingga dapat meminimalisir penyerapan cairan? Misalnya kopi atau tinta. Ini masih Bu, yang tadi saya bilang. Jadi masih ada sampai namanya double loading. Yang saya bilang tadi, single loading dan double loading polis itu sama aja teknologinya. Jadi apakah bisa tahan terhadap cairan kopi atau tinta? Tahan pasti. Yang bisa tahan cairan dan tinta itu, yang tadi saya bilang tadi, nanonya itu. Nanoteknologi. Jadi tadi ada permukaan kita yang tadi dipolis agak bertekstur, setelah di nano jadi polis, itu tahan. Kopi, teh, tinta, sampai spidol marker pun nggak bisa masuk, bisa dibersihkan, bisa digosok. Jadi, nah sekali lagi, sekarang ini masih banyak orang menyatakan bahwa namanya double loading. Sebenarnya double charge, bukan double loading. Jadi bukan 2 kali tekanan, 2 layer, 2 lapisan. Setelah Bapak Ibu nanti sudah registrasi, sign up dan sign in, nanti Bapak Ibu dan rekan akan mendapatkan informasi dari teman-teman dari arsitek, dari teman-teman produk yang ada di dalam katalog Pro. Seperti itu. Kita sebutnya dengan brand news. Dan di sini katalog Pro kita sudah ada 22.000 produk dari 770 brand yang sudah termasuk dalam 3 kategori. Jadi di sini ada arsitek interior dengan subkategorinya,
Activity Work dengan subkategorinya, dan juga MEP dengan subkategorinya. Dan misalnya kita ingin tahu nih detail produk dari Indogress, kita tinggal masuk ke dalam tiles. Nanti di sini ada banyak berbagai macam tiles, dan juga kita akan pilih langsung ke halamannya Indogress. Kita tinggal klik Indogress, bisa langsung menggunakan search engine di Katalog Pro ataupun masuk ke dalam kategori arsitek interior, kemudian pilih tiles homogeneous seperti itu. Dan ini tampilan dari halaman Indogress, jadi teman-teman bisa mendapatkan informasi mengenai kantornya, siapa PIC-nya ketika ada kebutuhan produk Indogress di komputer project teman-teman semua. Dan seperti apa produknya, di sini teman-teman tinggal masuk ke dalam halaman produk. Di sini bisa lihat dari berbagai macam kategori koleksi yang ada. Misalnya kita masuk ke, di sini ada juga Industrial Collection, kemudian di sini berbagai macam motifnya, kita bisa pilih salah satu, kita bisa melihat seperti apa mengenai produk dari Indogress. Di sini sudah dilengkapi dengan deskripsi, spesifikasi, dan juga aplikasinya. Dan juga di dalam Katalog Pro ada fitur terbaru namanya RFQ atau kita sebutnya e-commerce. Jadi tidak hanya buat menspesifikasikan produk saja, tetapi teman-teman juga udah bisa mulai belanja di dalam Katalog Pro. Nah, kalau untuk fitur ini nanti Mas Prima yang akan menjelaskan. Setelah Katalog Pro dapat dimanfaatkan sebagai pembuatan dokumen, ya, dokumen perekomendasian, sudah saatnya tiba Katalog Pro menghadirkan fitur-fitur terbaru yang Bapak Ibu bisa manfaatkan secara langsung. Setelah login menggunakan akun email yang sudah didaftarkan di platform kami yang bernama katalogpro.co.id, maka Bapak Ibu akan mendapatkan halaman pertama, yaitu Brand News. Setelah halaman Brand News ini, Bapak Ibu bisa scroll ke bawah. Di sini ada tombol button yaitu Promo RFQ, di mana fitur terbaru ini Bapak Ibu bisa manfaatkan secara langsung. Saya akan menjelaskan apa itu promo. Kita akan klik halaman promo. Di halaman promo di katalogpro.co.id, maka Bapak Ibu akan mendapatkan produk-produk material yang Bapak Ibu bisa belanja secara langsung, tentunya dengan harga promo. Jadi di sini beraneka tipe dari produk yang ada di Katalog Pro, Bapak Ibu bisa belanja secara langsung. Pastinya Bapak Ibu tidak perlu khawatir mengenai kualitas mengenai produk yang ada di halaman Katalog Pro. Kenapa? Karena Katalog Pro sudah memastikan bahwa produk-produk yang ada di halaman promo ini langsung dari prinsipal produk itu masing-masing, sehingga kualitasnya tidak perlu diragukan karena ini langsung dari prinsipalnya masing-masing. Pada saat ini Indogress sudah bisa langsung kita beli, Bapak Ibu, cukup mudah. Kita akan klik Indogress di halaman search di atas. Setelah itu akan muncul brand Indogress. Kita akan klik halaman Indogress dan di sini ada tombol promo. Jadi Bapak Ibu di hari ini spesial, Bapak Ibu bisa melakukan pembelian secara langsung produk Indogress, bisa diinfokan ke rekan kerja, ke rekan tetangga, mau ada yang mengerjakan proyek rumah atau proyek lainnya. Apabila sesuai dengan spesifikasi, maka Indogress dapat dibeli secara langsung di halaman promo di Katalog Pro. Caranya bagaimana? Cukup mudah. Misalnya kita membeli Golden Oak, di sini langsung muncul halaman info promo dan di sini ada tombol button beli. Bapak Ibu bisa beli secara langsung dan mengikuti instruksi sesuai dengan ketentuan yang ada di Katalog Pro. Itu untuk halaman promo, Bapak Ibu. Selain halaman promo, kita ada fitur terbaru yaitu RFQ. Nah, RFQ ini sangat menarik, Bapak Ibu. Sangat membantu buat kebutuhan proyek Bapak Ibu, kontraktor, developer, apabila mau meminta surat penawaran, apabila memang kebutuhan proyeknya besar, volumenya besar, tipe produknya juga banyak, Bapak Ibu bisa memanfaatkan halaman promo. Bagaimana caranya? Tinggal masuk di request for quotation, isi tujuan pengiriman, alamat proyek yang Bapak Ibu sesuaikan, apabila ada catatan, dan Bapak Ibu bisa mengisi beraneka tipe produk sekaligus dalam satu halaman. Misalnya kita mencontohkan di sini kita membutuhkan tiles yaitu Indogress, kita bisa add row. Apabila ada kebutuhan lainnya,
kita bisa mengisi sesuai dengan kebutuhan proyek Bapak Ibu. Setelah itu tinggal send RFQ di bawah, maka Bapak Ibu akan dihubungi langsung oleh tim kami untuk memenuhi semua kebutuhan dalam kebutuhan proyek Bapak Ibu. Tidak hanya itu Bapak Ibu, selain promo dengan RFQ, biasanya nih Bapak Ibu yang mager klik halaman promo atau halaman RFQ, di sebelah kanan Bapak Ibu ada button WhatsApp. Bapak Ibu bisa klik button WhatsApp ini apabila mau diskusi secara langsung oleh tim kami mengenai kebutuhan proyek Bapak Ibu, mengenai pembelian Bapak Ibu, bisa lanjut ke chat sehingga tim kami akan membantu kebutuhan Bapak Ibu secara langsung dan secara profesional. Itu saja Mbak Jiza yang bisa saya informasikan ke Bapak Ibu. Sekali lagi Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu membuka katalog Pro.id, Bapak Ibu bisa memanfaatkan membuat dokumen perekomendasian, bisa membeli secara langsung produk-produk secara harga promo, maupun bisa minta penawaran harga dengan fitur RFQ. Atau bisa langsung di WhatsApp katalog Pro Bapak Ibu di 0822 00 1678. GoPro. Oke, terima kasih. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih Mbak Safi waktunya sudah membantu teman-teman. Terima kasih Mbak Ziza. Terima kasih Pak yang Adi. udah hadir. Terima kasih Mbak Safi. Terima kasih Mbak, dan terima kasih Pak Aji, Pak Erwin, dan Bu Meta dan tim dari Indogres yang lainnya sudah memberikan update mengenai produk Indogres ke teman-teman partisipan, dan juga saya juga tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada teman-teman partisipan yang sudah hadir dalam acara Product of the Week hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Product of the Week 2 minggu lagi, karena minggu depan kita akan ada pemilihan presiden, jadi kita bisa menggunakan hak suara kita, dan minggu depannya kita akan kembali lagi bersama Product of the Week bersama Katalog Pro. Baik, sampai jumpa semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.